Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helindia Fadila. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai materi proses inovasi pendidikan. Jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah serangkaian proses yang dilalui oleh invention. Invention di sini yang pertama yaitu orang yang menemukan gagasan atau pengetahuan, meliputi perorangan atau individu atau organisasi pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 2 peran. Yang pertama yang tadi saya jelaskan, invention. Dan yang kedua itu innovation. Innovation itu orang yang menerapkan gagasan atau pengetahuan yang ditemukan tadi, si invention tadi. Orang yang lalu dijadikan suatu barang baru atau kebijakan publik. Nah, dari sini mendapatkan inovasi yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Berbicara dari pendidikan, kita tidak terlepas dari subsosial, yaitu lembaga pendidikan formal, meliputi sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, dan hal tersebut juga harus adanya penyesuaian 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor belajar mengajar. Di sini guru adalah berperan sangat-sangatlah penting dalam faktor tersebut karena sebagai agen yang mewujudkan dari tujuan pendidikan tersebut. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal dan internal. Eksternal itu faktor dalamnya, dalam si siswanya menanggap informasi belajar mengajar ke pola tingkah lakunya. Dan yang kedua yaitu eksternal, yaitu orang tua yang mendukung baik moral maupun dana si siswa untuk menunjang kebutuhannya di sekolah. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu sistem pendidikan. Nah, ini sistem pendidikan yaitu kewenangan guru itu dasarnya dari ini, yaitu pemerintah itu sendiri, yaitu Departemen Pendidikan Nasional. Karena seluruhnya sistem yang dipegang dasar sekolah-sekolah itu dari sistem tersebut. Jelaskan mengapa dan proses inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Keputusan inovasi membutuhkan waktu yang sangat-sangatlah panjang. Karena ini bukanlah hal yang sederhana. Dalam praksisnya, transformasi dari invensi menuju ke innovation itu banyak terhambatnya. Banyak gagasan hasil penelitian yang baru dan bagus tidak dimanfaatkan oleh halayak karena hanya sebatas laporan saja tanpa dipublikasikan. Hal tersebut mengakibatkan invention inovasi tersebut menjadi berhenti di rak buku saja dan mengakibatkan lembah kematian. Tapi gagasan tersebut yang terbaru ini, Kemendikbud telah mengeluarkan Kedai Reka, yaitu untuk memotong transformasi peneliti yang banyak terhambat itu dengan menyediakan Kedai Reka. Kedai Reka di sini yaitu mempertemukan invention, innovation, dan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di pada sponsor. Semoga hal tersebut bisa membantu dan memudahkan peneliti dalam
mempublis dan menemukan sponsor-sponsor untuk masyarakat. Sebutkan dan jelaskan ciri pokok dari keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok yang membedakan keputusan inovasi dengan tipe keputusan lainnya ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan uncertainty tentang suatu inovasi. Misalnya kita saat pandemi, pemerintah memilih keputusan antara sekolah langsung atau sekolah dari online. Nah, pertimbangan tersebut mana yang paling menguntungkan dan dengan kondisi saat itu, dan mengambil keputusan yang tepat saat terjadi kondisi saat itu dengan sekolah online, contohnya seperti itu. Jackman, Dutkamp, dan Holcomb 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahapan. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan tersebut. Tersebut adalah ada 2 tahap. Yang pertama, tahap permulaan. Di sini mencakup 3 langkah. Yang pertama, langkah permulaan dan kesadaran. Ialah inovasi dipandang sebagai ide atau kegiatan yang diamati yang baru untuk menyelesaikan permasalahan yang pokok. Dan yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Di sini sikap dari orang-orang terhadap inovasi tersebut mau menolak atau menerimanya. Dan yang terakhir, atas langkah kedua tersebut dihasilkan, mendapatkan langkah pengambilan keputusan terhadap inovasi tersebut. Nah, yang kedua menurutnya ada tahap implementasi. Tahap implementasi di sini ialah menggunakan dan menerapkan inovasi. Di sini mencakup dua langkah yang dilakukan. Yang pertama, langkah permulaan. Di sini menerapkan sebagai inovasi sebagai pendidik, contohnya ya, kepala sekolah menekankan kepada guru matematika untuk menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang bagus untuk penunjang pembelajaran. Nah, selanjutnya ada langkah kedua, yaitu langkah pembinaan penerapan inovasi. Di sini tahap selanjutnya, jika yang pertama telah digagas, lalu tahap kedua yaitu dilaksanakan berdasarkan hasil tersebut. Selanjutnya berhasil atau tidaknya untuk menjaga keberlangsungan inovasi tersebut. Sekian dari saya.